Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Albert Maidiantoro SPD MPD serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertatap maya pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah ilmu-ilmu sosial. Perkenalkan, nama saya Uning Putri Wijayanti selaku moderator dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu ada Citra Ayu Pramudita sebagai pemateri, Nadira Anindita Putri sebagai pemateri, dan Nisa Istiqomah sebagai pemateri. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penayangan video pembelajaran, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, sesi post-test, dan yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Selanjutnya, kita masuk kepada sesi penayangan video. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian ilmu sosial. Yang kedua, sejarah ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga adalah hakikat ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial. Ada beberapa pengertian terkait ilmu-ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya menurut Ralph Dahrendorf dalam Supardan 2011, ilmu sosial adalah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan. Ilmu sosial adalah konsep untuk mendefinisikan kedisiplinan akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Ayu Pramudita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Citra Ayu Pramudita, NPM 2013031012 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya di sini ingin merangkum tentang sejarah ilmu-ilmu sosial. Di awal dari ilmu-ilmu sosial di abad ke-18 yang tercermin dalam berbagai ensiklopedia di daerah besar dengan artikel dari Rousseau dan pelopor lainnya. Pertumbuhan ilmu-ilmu sosial juga tercermin dalam ensiklopedia khusus lainnya. Periode modern melihat ilmu sosial pertama kali digunakan sebagai bidang konseptual yang berbeda. Sosial ilmu dipengaruhi oleh positivisme, berfokus pada pengetahuan berdasarkan pengalaman arti sebenarnya, positif dan menghindari negatif. Auguste Comte menggunakan istilah ilmu sosial untuk menggambarkan lapangan diambil dari ide-ide Charles Fourier. Comte juga disebut lapangan sebagai fisika sosial. Setelah periode ini, ada 5 jalan pembangunan yang muncul tercantum dalam ilmu sosial, dipengaruhi oleh Comte atau bidang lainnya. Salah satu rute yang diambil adalah munculnya penelitian sosial. Survei statistik besar yang dilakukan di berbagai bagian Amerika Serikat dan Eropa. Rute lain yang dilakukan adalah Emil Durkheim diprakasai oleh mempelajari fakta sosial dan Vilfredo Pareto membuka ide-ide dan teori metodologikal individu. Yang ketiga berarti perkembangan yang timbul dari dikotomi ini metodologis di mana fenomena sosial diidentifikasi dan dipahami. Ini diperjuangkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber. Rute keempat diambil yang berbasis di ekonomi, dikembangkan dan dilanjutkan pengetahuan ekonomi sebagai ilmu keras. Jalan terakhir adalah kolerasi, nilai-nilai pengetahuan dan sosial yang anti-positisme dan western
sosiologi, Max Weber tegas menuntut perbedaan ini. Dalam rute ini, teori deskripsi dan resep tidak tumpang tindih, diskusi formal di subjek. Sekitar pergantian abad ke-20, filsafat pencerahan ditantang di berbagai tempat. Setelah penggunaan teori klasik sejak akhir dari revolusi ilmiah, berbagai bidang studi matematika diganti untuk studi eksperimental dan persamaan memeriksa untuk membangun struktur teoritis. Perkembangan sub bidang ilmu sosial menjadi sangat kuantitatif dan metodologi. Sebaliknya, sifat interdisipliner dan lintas disiplin, penyelidikan ilmiah keperilaku manusia dan faktor sosial dan ilmu dan lingkungan mempengaruhi itu membuat banyak ilmu alam tertarik pada beberapa aspek metodologi ilmu sosial. Contoh, mengaburkan batas antara disiplin dan muncul seperti penelitian sosial, kedokteran, sosiobiologi, neuropsikologi, bioekonomi, dan sejarah dan ilmu pengetahuan semakin kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang terintegrasi dan studi tindakan manusia dan implikasi. Pada paruh pertama abad ke-20, statistik menjadi sebuah disiplin yang berdiri bebas. Matematika diterapkan. Metode statistik yang digunakan percaya diri. Pada periode kontemporer, Karl Popper dan Talcott Parsons dipengaruhi kelanjutan ilmu sosial. Para peneliti terus mencari konsensus terpadu pada apa metodologi yang mungkin memiliki kekuatan dan perbaikan untuk menghubungkan teori besar yang diusulkan dengan berbagai mid-range teori-teori yang dengan cukup sukses terus memberikan kerangka dapat digunakan untuk besar data tumbuh karena lebih lanjut lihat pertepatan. Saat ini meskipun berbagai kemajuan alam ilmu sosial dalam berbagai cara meningkatkan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, ilmu sosial akan untuk terus di masa depan akan terdiri dari zona yang berbeda dalam penelitian dan kadang-kadang berbeda dalam pendekatan terhadap lapangan. Ilmu sosial bisa merujuk baik untuk ilmu-ilmu masyarakat tertentu yang ditetapkan oleh pemikir seperti Comte, Durkheim, Max Weber. Untuk lebih umum, semua disiplin ilmu di luar sains mulia dan seni. Dengan akhir abad ke-19, ilmu-ilmu sosial akademik merupakan 5 bidang, yaitu hukum dan amandemen hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan seni. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadira Anindita Putri, NPM 2013031014. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Setiap ilmu sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang merupakan suatu batang tubuh atau struktur ilmu pengetahuan. Setiap ilmu sosial memandang manusia dari sudut pandang dan menggunakan metode kerja yang berbeda untuk memperoleh struktur ilmunya. Hakikat ilmu sosial terdapat beberapa. Salah satu yang pertama adalah hakikat antropologi. Antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
Hakikat antropologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, antropologi manusia atau humaniora, dan yang kedua, antropologi kebudayaan. Antropologi humaniora mempelajari tentang asal-usul manusia, sedangkan antropologi budaya mempelajari lahirnya kebudayaan dari interaksi manusia. Yang kedua, hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Hakikat sosiologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam atau kerohanian. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris, bukan normatif. Dan yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni, bukan terapan. Dan yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus. Yang ketiga, hakikat ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih pengguna sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Dengan kata lain, bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Itu tadi 3 hakikat ilmu sosial yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Ilmu sosial yang selanjutnya yaitu hakikat geografi. Menurut Karl Ritter, geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia. Agar pengertian geografi tidak terlalu luas, adanya hakikat geografi dapat dijadikan sebagai batasan. Terdapat 6 hakikat dari geografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, geografi sebagai ilmu pengetahuan biofisik. Yang kedua, geografi sebagai relasi timbal balik antara manusia dan alam. Yang ketiga, geografi sebagai telaah bentang lama. Yang selanjutnya, geografi sebagai telaah tentang sembaran gejala alam dan sosial. Dan yang terakhir adalah geografi sebagai teori tentang ruang bumi. Selanjutnya yaitu hakikat psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial dari kegiatan, kehidupan, psikis dan tingkah laku manusia dalam hubungannya, baik perseorangan maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu hakikat sejarah. Sejarah merupakan suatu peristiwa di masa lampau. Sejarah memiliki hakikat yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu positif. Yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Lalu, yang terakhir adalah hakikat politik. Hakikat politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Hakikat politik yaitu sebagai usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Teori klasik Aristoteles. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Politik adalah segala sesuatu tentang proses, perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.